Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Mewati dengan nomor NIM 12220100003. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah Neuroscience dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif Mulisin, SPDI, MPDI. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu apa itu neuroscience, yang kedua bagian otak dan fungsinya, yang ketiga perbedaan otak kanan dan otak kiri, dan yang terakhir tahap perkembangan otak. Neuroscience merupakan satu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi teori neuroscience, sistem saraf dan otak merupakan asas fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Neuroscience dapat membuat hubungan di antara proses kognitif yang terdapat di dalam otak dengan tingkah laku yang akan dihasilkan. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap perintah yang diproses oleh otak akan mengaktifkan daerah-daerah penting otak. Bagian-bagian otak. Yang pertama yaitu otak besar yang sering kita sebut cerebrum. Merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Permukaan luar cerebrum disebut cerebral cortex. Bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Sementara bagian dalam cerebrum mengandung sel-sel saraf berselubung yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual, seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Lobus parietal yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Lobus temporal yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Lobus oksipital belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Otak kecil atau yang sering kita sebut cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus oksipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Batang otak atau yang sering kita sebut brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Perbedaan otak kanan dan otak kiri. Otak kanan merupakan bagian paling baik untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan kreativitas dan sesuatu yang ekspresif. Beberapa hal maupun kemampuan yang kaitannya dengan otak kanan seperti musik, warna, kemampuan mengenali wajah orang lain, membaca emosi orang lain, mengekspresikan emosi, imajinasi,
kreativitas, dan juga intuisi. Orang dengan otak kanan yang lebih dominan lebih suka memvisualisasikan sesuatu dibandingkan memikirkannya dalam bentuk kata-kata. Selain itu, mereka juga lebih bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas dan cara berpikir yang lebih bebas. Sementara otak kiri berfungsi untuk mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya logis. Bagian otak ini dinilai lebih mampu mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan bahasa, logika, pemikiran kritis, angka-angka, dan juga analisis. Kelompok individu dengan dominasi otak kiri dipercaya lebih detail dan cenderung bekerja berdasarkan data dan fakta. Mereka juga senang berpikir dalam kata-kata dibandingkan visualisasi. Selanjutnya, perkembangan otak dari bayi sampai dengan lansia. Otak mulai terbentuk sejak dalam kandungan. Dilansir dari Reader Digest, seorang ahli saraf bernama David Perlmutter MD mengatakan bahwa rata-rata pertumbuhan sel otak selama masih dalam kandungan adalah sekitar 250.000 sel otak baru per menit. Ketika bayi dilahirkan, ada sekitar 100 miliar neuron yang terbentuk sehingga ukuran otak bayi sudah mencapai 60% dari ukuran otak dewasa. Saat lahir, mielin atau zat lemak yang melindungi akson pada otak serta membantu impuls bergerak lebih cepat sudah diproduksi oleh otak yang berada di dekat sumsum tulang belakang. Bagian otak tersebut bertugas untuk mengatur fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, makan, dan mengendalikan detak jantung. Selanjutnya, masa anak-anak. Memasuki usia 3 tahun, ukuran otak manusia membesar menjadi 80% dari ukuran otak utuh saat dewasa. Pada usia ini, otak sebenarnya memiliki lebih dari 200% sinaps. Sinaps adalah hubungan antara akson dengan sel saraf yang memungkinkan informasi mengalir di antara keduanya. Seiring dengan tumbuh kembang anak, otak mulai memecahkan sinaps yang dianggap tidak penting, sehingga otak menjadi lebih fokus hanya pada koneksi yang penting. Saat menginjak usia 5 tahun, perkembangan otak menjadi lebih tajam. Setiap pengalaman yang dirasakan anak akan membentuk sinaps. Itu kenapa perkembangan otak anak akan disesuaikan dengan lingkungan anak. Bila anak merasakan pengalaman negatif, maka otak akan membentuk trauma dan ingatan negatif berkat sinaps yang terbentuk. Tetapi di sisi lain, upaya pemulihan kondisi juga lebih efektif dilakukan daripada di usia yang lebih tua. Ukuran dan berat otak remaja tidak berbeda jauh dengan orang dewasa, tapi belum sepenuhnya berkembang matang. Pada usia ini, mielin yang sudah dihasilkan ketika bayi dilahirkan memiliki rangkaian yang lebih kompleks. Rangkaian akhir mielin tersebut berada di bagian lobus frontal, tepatnya di belakang dahi. Mielin berfungsi untuk mengambil keputusan, mengontrol impuls, dan empati. Namun, fungsi tersebut belum begitu mantap layaknya orang dewasa. Oleh karena itu, banyak remaja yang sering mengalami galau atau emosi yang labil. Perlu peran orang tua dalam membimbing anak remajanya dalam mengambil keputusan supaya terhindar dari pilihan yang buruk. Saat memasuki usia 20 tahun, perkembangan otak pada lobus frontal akhirnya selesai, terutama pada kemampuan penilaian. Itu sebabnya usia 25 tahun digadang menjadi usia terbaik untuk mengambil keputusan. Namun demikian, perkembangan otak akan mulai menurun secara perlahan di rentan usia ini. Tubuh akan dengan sendirinya akan membentuk sekaligus menghilangkan sel saraf dan sel otak. Terlebih walaupun sel otak dan sinaps tetap dibentuk, namun prosesnya memakan waktu yang lebih lambat. Saat memasuki usia 30 tahun, pemecahan sinaps menjadi lebih sulit, sehingga banyak orang dewasa yang mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu yang baru.
beberapa penyakit mental yang melemahkan perkembangan fungsi lobus frontal otak seperti skizofrenia, depresi, hingga gangguan kecemasan paling rentan terjadi di masa dewasa muda. Sekitar 60-80% orang yang berusia 18-25 tahun memiliki. Pada usia 50 tahun, ingatan mulai menjadi lebih pendek atau Anda jadi lebih mudah melupakan sesuatu. Ini disebabkan karena penuaan alami mengubah ukuran dan fungsi otak. Berkurangnya kemampuan otak sepenuhnya disebabkan oleh kematian sel-sel otak dan sinapsis. Otak menjadi menyusut dan resiko berbagai penyakit terkait dengan otak akan terus meningkat. Sekitar 5% orang dewasa mengalami gejala awal Alzheimer di usia 50-an. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui perubahan yang terjadi pada diri Anda. Apakah terjadi akibat penuaan alami atau gejala Alzheimer? Salah satu dari 10 lansia berusia 65 tahun ke atas diketahui memiliki Alzheimer. Resiko ini pun meningkat setiap 5 tahun. Saat usia mencapai 85 tahun, risiko Alzheimer menjadi 50% lebih besar. Oleh karena itu, lansia diharuskan tetap rutin berolahraga untuk meningkatkan kemampuan otaknya. Misalnya dengan senam aerobik dan mengonsumsi makanan yang sehat untuk otak, serta menghindari stres berbagai pertahanan terbaik terhadap penuaan otak. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Ditunggu video selanjutnya ya. Don't forget to like, comment, and subscribe.